Baik, apa kabar ibu-ibu? Baik. Masih semangat? Semangat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Al-karam para alim, para ulama yang saya hormati, Ibu Kepala TK, Ibu Kepala KB, kaum muslimat bapak ibu dagang yang kami hormati, segenap Dewan Guru dari KB, TK, MTS maupun MA, bapak ibu dagang yang kami hormati. Baik ibu-ibu, pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata dalam rangka diseminasi, yaitu informasi terkait dengan pengalaman yang saya peroleh tentang budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Saya selaku CGP angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Baik ibu-ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah sudah mau hadir di sini dalam rangka mengikuti destinasi ini. Kemudian yang kedua saya ucapkan mohon maaf karena saya mengganggu waktu ibu-ibu dan mungkin pelaksanaan kita ini kurang lebih 1 jam ibu-ibu ya selama perjalanan nanti. Baik, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, tepuk 2. Baik, kita di TK ini selalu identik dengan mantan yang gak lupa dengan hal seperti itu. Apalagi nanti kalau kita sudah kena profil belajar Pancasila, kita harus nyanyi-nyanyi bersama. Baik, aksi nyata diseminasi budaya positif yang SPD CGP angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Next. Baik ibu-ibu, sebelum ini kita lanjut, saya mau nanti kita sepakati bersama terkait dengan forum diseminasi ini. Nah, di sini saya coba kasih contoh ada 2. Nanti kalau ini disepakati kita tetapkan, kalau tidak nanti ini bisa kita hapus ya, bisa kita ganti sesuai dengan kesepakatan bersama. Kenapa ini saya cantumkan? Karena ini untuk sebagai contoh menginspirasi kita apa sih yang kita buat di sini nanti. Baik, yang pertama 1, menghargai siapapun, boleh? Berarti tetap ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Oke, tetap. Ketiga, kira-kira apa ini? Mari kita tambahkan bersama-sama. Oke, ketiga ini kira-kira apa? Monggo. Kita sama-sama membuat kesepakatan forum diseminasi kita pada hari ini. Yang ketiga, harus mengikuti sampai selesai. Saling membantu. Saling membantu. Oke, boleh dicatat saling membantu. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Silakan selanjutnya. Mengikuti sampai selesai, boleh mengikuti sampai selesai, mengikuti kegiatan sampai selesai, nama kegiatan. Baik, mungkin ada lagi kita tambahkan. Cukup, oke baik. Berarti untuk kesepakatan kita pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saling membantu. Dan yang terakhir adalah mengikuti sampai selesai. Oke, silakan dikembalikan seperti tadi bersama. Present atas TV video atas sebenarnya Indonesia pakai mouse dulu. Nah, oke. Ke bawah. Present. Oke. Terima kasih.
Oke, next. Baik ibu-ibu, kita harus perlu tahu bahwa kita sebagai seorang guru untuk menjadi guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Apa sih konsep-konsep inti itu? Antara lain, next. Nah, ini konsep-konsep inti dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Panganan opo ini? Awalnya mulai muter saya mikir ini panganan opo ini. Baik, untuk setelah ini kita akan berdiskusi dan kita bahas bersama terkait dengan konsep-konsep budaya positif ini, konsep-konsep ini budaya positif. Next, kita mulai. Yang pertama, disiplin positif. Kira-kira mendengar kata disiplin di benak ibu-ibu muncul apa sih disiplin positif? Waktu, tepat waktu, konsisten. Oke, apalagi tepat waktu, konsisten, hal-hal yang berhubungan dengan disiplin. Oke, next kita lanjut. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu suatu upaya yang dibangkitkan dari dalam diri anak. Jadi inilah tujuan kita. Bagaimana anak itu melakukan sesuatu dengan atas dasar kemauannya sendiri, bukan karena ujian, bukan karena hadiah, bukan karena yang lain, sesuatu yang eksternal yang ada dari luar, tapi bagaimana menghadirkan dalam diri anak itu sendiri. Inilah yang paling menjadi tantangan buat kita. Nah, guys, lanjut. Baik, nah ini sudah saya jelaskan tadi. Disiplin positif ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Orang itu kalau sudah terbiasa disiplin, maka melakukan sesuatu yang tidak benar itu tidak mau. Contoh kecil, sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ketika suatu waktu di tempat umum dia melakukan membuang sampah itu di sembarang tempat, tidak akan mau. Pasti dimasukkan di tas atau dibekkan sampai dia ketemu tempat sampah baru dibuang. Itulah yang sudah baik dalam dirinya sendiri, dan ini yang kita butuhkan. Lanjut next. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang selalu digembar-gemborkan dalam Merdeka Belajar. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Oke, terkait profil pelajar Pancasila kita nyanyi sama-sama ya, supaya nanti kita bisa menghafal dan mengingat selalu. Baik, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah sudah hafal semua di luar. Oke,
Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan pedoman dalam memberikan penerapan kebajikan itu. Nah, ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Nah, ini tujuan kita yang paling utama. Jangan lupa bahwa kita harus menanamkan kepada anak menjadi supaya menjadi anak yang soleh-solehah. Kemudian yang kedua, mandiri. Baik mandiri berpikir maupun mandiri bertindak, kemudian bernalar kritis. Kalau anak itu sudah bernalar kritis, maka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Dia akan bisa memilih dan memilah filter segala hal yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Kalau anak itu sudah kreatif, tidak akan ada kesulitan dalam menghadapi dimanapun tempatnya, baik di atas gunung maupun di tengah laut. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Kalau anak itu punya jiwa gotong royong, maka akan punya kepedulian kepada orang lain, kepedulian sesama dan lain sebagainya, tidak akan egois. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Nah, meningkatkan kebinekaan global ini yang tentunya segala sesuatunya harus kita kuasai, bahkan termasuk hal yang berhubungan dengan hal asing sekalipun. Baik, lanjut. Yang selanjutnya tadi terkait dengan disiplin positif sudah selesai, kita lanjutkan dengan motivasi perilaku manusia. Nah, mendengar kata motivasi perilaku manusia ini, kira-kira apa yang ada di benak ibu terkait motivasi ini? Selalu memberikan contoh yang baik. Oke. Apalagi tidak memerintahkan. Oke, tidak memerintahkan tapi memberi contoh. Oke, menjadi teladan ya. Oke, mungkin yang lain. Sekarang saya tanya, kira-kira ibu-ibu mengajar ke TK atau yang di Sanawiyah yang di SMA ini, kira-kira apa motivasi jenengan? Apakah saya supaya masyarakat tahu saya ibu nah, saya ibu guru atau bagaimana mungkin? Nah, silakan. Kira-kira apa motivasi ibu-ibu ini? Kenapa sih harus mengajar? Oke, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini intrinsik ya, motivasi dari dalam gitu. Oke, mungkin ada yang lain? Cerdaskan, bagus nih, mencerdaskan anak bangsa. Oke. Mengamalkan ilmu ya, termasuk unsur dari dalam juga, motivasi dari dalam. Baik, kita nanti harus tahu bahwa motivasi itu ternyata tergolongkan menjadi tiga. Yang dua menjadi motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi eksternal, yaitu yang motivasi dari luar, dan yang terakhir adalah motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri seseorang itu sendiri. Next, lanjut. Nah, ini ya saya terangkan tadi. Tiga motivasi perilaku manusia ini tidak bisa dihindari. Ya, tinggal apakah kita sesuai dengan kriteria yang pertama, ataukah kriteria yang kedua, ataukah kriteria yang ketiga. Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing sesuai dengan manakah kita, posisi kita hari ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya melakukan sesuatu itu supaya aku nyaman, posisi aman, supaya nggak dihukum misalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang saya sebutkan tadi, supaya dipuji-puji, wow, Bu Guru sangar misalnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk itu nilai-nilainya, ya, mencerdaskan anak bangsa. Nah, 1 dan 2 ini adalah merupakan motivasi eksternal yang datang dari luar, dan yang terakhir adalah motivasi internal, dan inilah harapan kita. Bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi internal baik untuk putra-putri kita, siswa-siswi kita, maupun untuk diri kita sendiri. Karena sebagai guru kita harus menjadi tauladan yang baik.
untuk anak. Oke, lanjut. Next, sudah. Pakai ilmu saya. Oke, yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kira-kira apa di benak ibu-ibu mendengar keyakinan sekolah atau kelas ini? Sinonimnya apa kira-kira kalau jenengan tangkap ini? Keyakinan sekolah atau kelas ini? Membuat anak percaya Bu. Oh, membuat anak. Di sekolah kita itu belajar dengan nyaman, dengan ringan, mendapatkan ilmu, meyakinkan. Oke, bagus. Membuat anak percaya, mempunyai keyakinan. Mungkin yang lain? Oke, membuat anak percaya, punya keyakinan, punya fondasi dalam dirinya. Ya, kita lanjut. Apa sih keyakinan kelas itu kira-kira? Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru dalam berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Contoh kecilnya berarti ini kira-kira sama dengan peraturan kelas. Akan tetapi kenapa disebut keyakinan, nggak peraturan saja? Sesuatu yang diatur, yang kita buat peraturan, otomatis akan ada pelanggaran-pelanggaran. Akan tetapi kalau sesuatu itu kita tanamkan dengan keyakinan, maka akan berusaha melakukan keyakinannya itu sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini tadi secara universal. Artinya, kalau tata tertib misalnya kita melihat tata tertib kan banyak sekali kewajiban, larangan. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ini cukup nanti poin-poin universal yang disepakati itu saja yang akan kita paparkan dalam mungkin sebuah poster atau apa yang membuat anak itu lebih menarik dan mudah diingat. Dan dalam pembuatannya pun harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kenapa? Karena nanti ini yang menjalankan sama-sama. Jadi tidak hanya berpihak karena diatur oleh guru. Jadi karena murid memang menyadari ingin melakukan itu. Nah, saya kasih contohkan untuk selanjutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini untuk kelas atas. Ya, ini ada kelas 9C, ada. Kalau kenal, apakah bisa di kelas-kelas yang ini? Bisa, tidak hanya di PAUD, TKMI. Nah, anak-anak justru kalau ini kelas atas ya, dikasih tugas-tugas membuat seperti ini aja, banyak IT, mau bikin dari Canva dari apa, malah sangat cocok sekali dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan kodrat alam dan perkembangan zamannya. Jadi anak-anak dikasih membuat, ayo kita misalnya dibuat beberapa kelompok, masing-masing kelompok membuat kesepakatan kelompok ya misalnya. Kemudian dalam bentuk Canva atau apa gitu, Jawa sekarang pakai IT kan dalam sekolah. Itu akan membuat anak berpikir positif dengan menginspirasikan dari dirinya bersama teman-temannya. Jadi tidak merasa diatur. Apalagi perkembangan di anak sanawiyah dan prima, itu anak akan mulai merasa dirinya itu sudah dewasa, sudah besar, sehingga jika diatur hatinya sakit. Bagaimana caranya? Apalagi akhirnya tambah perkembangan kedua bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah tematik tadi dikasih kuncinya dan anak disuruh berpikir sendiri untuk mencari solusinya sendiri. Guru hanya memberi bahan permasalahan. Pemecahannya dari butuh anak itu apa? Supaya aktif untuk berpikir, aktif untuk bertindak. Apalagi zaman sekarang gampang medianya, internet ada. Kalau misalnya nggak bisa tuh nggak paham gambar, tanya baik. Anak suka tanya baik, Google maksudnya suka pasti cari-cari dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh yang di kelas atas. Bisa nggak diterapkan? Bisa. Ini 9C. Berarti 9C itu kelas berapa? Itu kelas 3 sama Mika. Ya. Nah, ini juga di kelas atas. Bisa modelnya seperti ini, bisa seperti ini. Akan lebih menarik jika dikasih gambar-gambar. Kemudian kalimatnya tadi sedikit saja, tapi sifatnya positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, jangan tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimatnya negatif. Maka yang tidak boleh.
ya. Maka kalau bisa sama temannya, maka aku adalah orang yang, nah, atau saya harus membuang sampah pada tempatnya. Katanya harus positif kalimat yang digunakan untuk membangun jiwa yang positif dari diri anak. Lanjut. Nah, kalau ini saya buat sendiri. Ini contoh saya di TK. Saya sesuaikan dengan di TK. Nah, misalnya ini datang tepat waktu. Itu sudah kebutuhan ya, kalau datang tepat waktu itu kan harus disiplin tadi. Kemudian yang kedua, menghormati guru dan sayangi teman. Kenapa menghormati guru? Nah, supaya waktu kegiatan bisa lebih tertib. Sayangi teman maksudnya kalau waktunya kegiatan dia enggak satu-satu masakan jani. Bukan tidak boleh menjahit, tapi tidak sayangi teman. Maka kata-katanya harus kita olah sepositif mungkin. Mendengarkan penjelasan guru, belajar dengan aktif dan tertib. Guys, ngomongin belajar dengan aktif dan tertib. Misalnya langsung sedang langsung saya langsung maju, ada apa ya? Saya punya majunya ini dan lain sebagainya. Kemudian rapikan peralatan setelah belajar. Jadi ini belajar mandiri. Setelah kegiatan selesai, merapikan peralatannya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, rapikan alat permainan setelah digunakan. Nah, karena di TK itu selalu bermain dan menggunakan APE, maka ini yang saya gunakan karena membuat ini keyakinan kelas. Lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira mendengar sebuah kalimat kebutuhan dasar manusia ini, kita ini butuh apa sih? Butuh pengakuan? Butuh pujian? Pengakuan. Butuh kasih sayang? Masuk. Butuh pengakuan? Butuh pengalaman? Oke, banyak sekali ya yang kita butuhkan ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan kita banyak sekali loh, jadi butuh kasih sayang, butuh pemahaman. Nah, kenapa anak itu kok melakukan karena nakal ya? Nah, kenapa disebut nakal? Bocah itu kok nakal? Berarti anak itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kita nggak boleh menyalahkan cik nakal ya. Inilah tugas guru. Kita harus, kalau misalnya anak itu nakal, berarti kita harus memberi apa yang dibutuhkan. Ini kasih sayang, dikai kasih sayang. Jangan tambah dihardik dan difonis, di justice. Nakal juga bisa salah sendiri. Tahu sih kamu terus jadi apa anak? Tugas kita ini sebenarnya. Kebutuhan apa yang dibutuhkan anak itu yang harus kita penuhi. Bukan malah nek orang bocah nakal dewe salah-salah harus kapok ngurus anak itu begitu. Karena tidak terpenuhi. Kasihan kan? Sebenarnya kasihan. Oke, next. Nah, seperti kita sebutkan bersama-sama, inilah kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya kita butuh makan, kita butuh minum dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak itu saya yakin, kenapa dia berulas? Karena ingin diterima, karena ingin mendapatkan kasih sayang. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan tanpa alasan. Makanya kita tidak boleh harus menghakimi anak seperti ini. Tapi kita bisa melakukan dengan pendekatan dengan cara kita sendiri. Kemudian penguasaan, butuh penguasaan, derajat dan lain sebagainya. Kemudian butuh kebebasan. Artinya kebebasan orang setiap orang punya pilihan ya, ingin hidup bebas, ingin seperti ini. Makanya di TK itu kalau pembelajarannya anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasikan dirinya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, fun. Inilah kebutuhan
5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita ingat-ingat. Nah, untuk kita mengetahui kebutuhan mana yang akan dibutuhkan anak itu sesuai dengan perilaku yang diberikan anak. Bagaimana anak itu? Nah, itu kita harus bisa mengkaji. Oh, anak ini seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Kita harus kerja cepat berpikir. Kan? Anak itu kok ngomong, berarti saya harus seperti ini. Jadi kita antara anak yang satu dengan yang lain itu tidak boleh menyamaratakan dalam 10 podo, tidak. Tapi setiap anak punya kebutuhan masing-masing. Cara menghadapinya kita juga harus berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, nice, aman. Oke, sekian mau sepuan lagi. Oke, tepuk 1, tepuk 1, 2. Ada tepuknya yang fokus ini. Kalau 2 berarti tidak bisa tepuk, langsung 2. Ya kan tidak pakai Inggris tepuk, ya kan? Oke, tepuk 3, 1. Oke, baik. Ini kita akan mencoba mengurai studi kasus sesuai dengan kita kaitkan 5 kebutuhan dasar tadi ya. Saya bacakan studi kasusnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, seandainya Anda menjadi seorang Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke. Seandainya Doni ini tidak ditanya gurunya, Doni kenapa kapan dan sebagainya. Ternyata Doni menjawabnya, karena saya nggak dikasih bekal sama ibu dari rumah. Saya juga pengen makan, saya lapar. Nah, kalau kira-kira jawaban Doni seperti itu tadi, berarti kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Doni di sini? Kembali ke halaman sebelumnya. Kembalikan ya. Oke, baik. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Doni? Kalau seperti tadi alasannya, bertahan hidup, karena ini bertahan hidup karena butuh makan tadi. Oke, lanjut. Seandainya jawabannya Doni seperti ini, biar Bu, saya lebih suka miliknya teman, saya suka miliknya itu. Lagian teman-temanku juga takut sama aku. Biar saja. Saya ini kan orang yang kuat, teman-temanku takut sama saya. Nah, kira-kira kebutuhan apa kalau jawabannya seperti itu? Kekuasaan, berarti kebutuhan kekuasaan. Alhamdulillah, ternyata sampai ke sini ibu-ibu semangat dengan mengikuti kegiatan. Oke. Baik. Oke, bisa dua-dua ya. Oke, cukup 2 itu saja. Kita lanjut. Pakai emas ya, pakai emas. Lagi next ini sudah. Baik, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Kira-kira apa ya posisi kontrol restitusi? Punya bayangan? Punya bayangan? Oke, kita lanjut next. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, saya contohkan satu persatu.
Kalau guru sebagai penghukum, itu guru pasti selalu menyalahkan anak ketika bersalah, membentak-bentak, memarahi, membentak, kemudian memberi hukuman, dan ini tidak diinginkan sama sekali sebagai jiwa guru, ya, memberikan hukuman. Terutama kenapa? Karena hukuman itu akan bisa melemahkan mental anak. Juga kalau fisik, kalau hukuman itu biasanya kan cenderung ke fisik, ya, misalnya disuruh lari sampai berapa kilo, disuruh membersihkan WC sampai ini, padahal itu kalau anak sudah sangat merasa malu sekali, dengan begitu akan melemahkan karakter anak. Yang pertama, yang kedua akan membenci gurunya. Ya, seperti bayiku atau mobilku pasti mengantuk. Karena apa? Karena merasa pernah dihukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya di sini ini guru itu seolah-olah nyalahno anak dewi dengan cara halus untuk menyalahkan anak. Contoh kecil, misalnya anak itu datangnya terlambat jam 8 misalnya. Nah, guru kemudian ngomong seperti ini, aduh sampai gimana, begini kok tekoin gak jam 8:30, sedangkan apel dilakukan jam 7 kurang. Ini aku sih bangun Pak Guru piye jawab. Nah, itu kan menyalahkan seolah-olah kalem, halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Jadi ini juga melemahkan karakter anak, kelemahan. Tapi tujuannya kita memang ngomong cek moso salah, namanya cek korban. Tapi itu tidak membangun karakter anak. Kadang-kadang malah justru anak akan merasa rendah diri karena memperwongso salah. Yang selanjutnya adalah guru sebagai teman. Contoh, saya contohkan tadi, misalnya datang terlambat, ya Allah, benar-benar terlambat, soal akan teman gitu ya. Nah, sah-sah saja, tapi kelemahannya nanti anak akan kurang menghargai guru, seolah-olah temannya sendiri, sehingga untuk bersikap kepada guru dan teman nanti tidak akan ada bedanya. Itu kelemahannya. Apakah nilai-nilainya saya boleh dikatakan boleh, memang ada nilai kontrol, tapi kita harus tahu posisi dan situasi di mana kita menempatkan kontrol-kontrol ini. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Contohnya, kita sudah punya tata tertib kelas. Misalnya, datang terlambat maka akan melepas sepatu judul C. Nah, kemudian ada anak datang terlambat. Oh iya, kalau datang terlambat apa ya konsekuensinya? Melepas sepatu dulu. Kontrol, ya, itu adalah kontrolnya. Maka dia akan melepas sepatunya. Akan tetapi efektifkah ini itu tergantung dengan kebutuhannya, tergantung bagaimana kesepakatan kelasnya. Tapi kalau guru sebagai manajer, ini adalah konsep guru dalam membuat anak menjadi bertanggung jawab dan mandiri dari dirinya sendiri. Ini membangkitkan dari dirinya sendiri. Oke, next kita lanjut. Saya nah, ini ada beberapa 5 posisi kontrol. Ini karena nggak jelas, tolong dibuka di dulutan. Terus ke sini. Ya, jelasin dulu. Nah, kita akan memahami 5 kontrol tadi. Belum selesai. Lanjut.
Karena tadi kurang jelas saya bukakan di sini. Oke. 5 posisi kontrol. Ini adalah tadi mendukung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan yang terakhir adalah kontrol diri. Nah, ini perbedaannya. Guru berdua, kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, mentanya harus pasar sama murid itu pasar. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan, kemudian mendalam, lulus dewi menurut tujuan kan tadi. Nah, kalau teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan? Nanti ketika anak sudah menjawab, maka dia akan menemukan solusinya sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi. Kemudian kalau di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan menyuruhmu bersikap toilet misalnya dan seterusnya. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ini kalau yang itu tadi membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya, lakukan demi bapak ibu apa yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi teman tadi ya, intanya masih penting bocah yang mau menuruti, ya gurunya membantu dia untuk memberikan sesuatu, contohnya mempermudah. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini yang saya contohkan tadi. Kalau misalnya kita terlambat ke sekolah, apa peraturan kita? Pemantau, dikembalikan ke peraturan. Dan terakhir, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Meyakini maukah kamu meyakininya? Memperbaikinya, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ini pertanyaan tematik. Tapi dengan penuh kesadaran, anak akan menjawab sesuai yang positif kan? Gak mungkin anak menjawab negatif, pasti menjawabnya positif. Nah, dengan jawaban inilah yang diharapkan anak akan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dari dirinya sendiri. Nah, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Contohnya akan menggambarkan saya akan menjadi orang yang tidak terlambat lagi, saya akan dan seterusnya. Nah, suara yang dikeluarkan ini otomatis akan menuntut anak. Aku sih ngomong-ngomong ini. Nah, maksud aku wujud Pak Guru mana? Nah, misalnya, jadi ini akan menuntut tanggung jawab dan kemandirian anak. Hasil, nah ini hasilnya. Kalau kita menghukum, anak akan menjadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini nanti yang akan muncul. Kemudian kalau menjadi teman, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Bapak ibu yang udah ujungnya nilai gampang, baik diatur, gampang itu dan selanjutnya. Nah, yang ketiga ketergantungan. Ketergantungan, menyesuaikan bila diawasi, ini nggak diawasi enggak. Mau apa guru, periodis, buat sama satu pakai dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menguatkan watak atau karakter. Itulah hasilnya kalau seorang guru menerapkan sebagai manajer. Nah, selanjutnya murid berkata, saya tidak peduli. Yang cukup pusing, saya tidak peduli Pak Ibu, bisa senang, misalnya. Kemudian maafkan saya. Kalau ini merasa bersalah, mesti ini menanyakan diri sendiri. Maaf Bu, maaf. Nyalakan diri sendiri karena tadi menyalahkan, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak ibu depan saya dan macam yang bocor dewe tertanyai lagi bocor dewe.
Oke, selanjutnya saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ingin mendapat penghargaan. Ya, selanjutnya bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan seperti apa yang diinginkan tadi. Kembali ke yang pertama. Lanjut. Jadi, yang itu nggak bisa dibaca, maaf. Next. Lanjut. Yang selanjutnya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi inilah yang diharapkan dari seorang guru, harus bisa menjadi seorang manajer dalam mengontrol murid. Tantangan? Iya, tantangan. Bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng dengan saya. Ini tantangan buat kita. Apalagi kalau guru TK ini luar biasa sekali tantangannya. Super sabar pokoknya. Terutama ini ya, perkembangan ini itu menghadapi anak kelas 4. Pasti saya ini selalu kontrol kelas 4 sudah mulai susah ya, kelas 4. Ini yang harus berhati-hati, baik di TPI ataupun di apa, kalau sudah kelas 4 ini harus berhati-hati. Karena apa? Di masa-masa kelas 4 inilah masa-masa transisi lepas dari kontrolnya orang tua, sehingga anak itu tertekan dari awal. Bagusnya karena didorong, karena atas apa ya, saking niki wong tua pas di kelas 4 ini bermasuk. Karena apa? Karena merasa tidak diperlukan bahwa damai sebuah sekarang keadaan memakai keadaan ibu sekarang ini hati-hati. Makanya pendidikan yang kita harapkan itu bukan harus pintar ngomong, pintar ngaji, lancar ini, tujuan kita itu. Tapi jangan sampai kita anak itu mulai dari kecil muncul lancar dan sebagainya. Apa? Karena ini akan melemahkan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Karena yang kita harapkan itu bukan anak pintar membaca, tidak, bukan harapannya. Harapan kita itu bukan anak pintar membaca, tapi apa? Anak harus gemar membaca, bukan pintar. Pintarnya gampang, seminggu dijual, mungkin iso, khawatir pintar muncul lancar. Tapi apakah dia bisa gemar membaca? Tidak sempurna. Nah, tujuan kita inilah bagaimana anak itu gemar, suka melakukan itu, bukan karena paksaan. Kalau sudah gemar, apa diwoco, buku pelajaran diwoco, cerita diwoco, tempelan apa diwoco. Jadi ini yang harus kita ketahui, bukan berarti terus aku nggak bisa moco bu, bukan, jangan salah paham ya. Ya, bagaimana kita bisa membangun anak itu gemar membaca. Oke, baik, next. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Menggambarkan kata segitiga ini kira-kira apa yang ada di benak ibu? Bentuk ya, bentuk segitiga ini ya. Baik, kita lanjut. Iya, nanti akan dalam bentuknya, jangan khawatir. Belum, kembali lagi, satu lagi. Oke, nah, tahapan dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa maksud dari semua ini? Next, kita lanjut. Nah, ini maksudnya.
Tadi yang pertama ada validasi, yang pertama menstabilkan identitas ya, sini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya, saya contohkan aja ini, saya contohkan anak TK atau anak ya, sama saja. Saya contohkan anak TK saja. Misalnya ada dua anak TK itu kan cenderung sukanya itu rebutan lungguh, ya kan? Aku nggak sanding kursi itu, stikeran dulu, tadi boleh royok, berkorol stikerin. Aku justru rebutan, akhirnya bertengkar. Ini saya buat contoh kasus. Nah, bagaimana kita menstabilkan identitas ini adalah menggali alasan dari anak kenapa melakukan hal tersebut. Contohnya. Tadi kamu katanya berbeda sama Sally, betul ya? Ya, Iya, kenapa? soalnya saya merebut tempat duduk. Sally merebut tempat dudukmu. Ya, Iya, yang datang duluan siapa sayang? temanku. Oh, kamu duluan, terus direbut sama si Sally. Iya, seandainya buku jadi kamu kan seperti itu. Masa datang duluan, tempat duduk kita direbut sama teman, kamu betul juga sama seperti kamu. Tapi, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Sama teman kita harus apa sayang? Iya, saling menyayangi. Selain itu harus apa lagi? Iya, saling berbagi pinter jod. Bisa, kamu berbaikinya. Saling menyayangi dan berbagi sama teman. Bisa. Semangat ya. Sepakat? Sip. Kita cerita dulu. Pinter. Sally, apa benar kamu tadi katanya bertengkar sama Reva? Iya, Kenapa sayang? soalnya saya mau duduk di situ, tapi Reva duluan. Oh, duluan. Yang datang lebih awal siapa? Reva apa Sally? Reva. Oh, Reva. Seandainya guru jadi kamu, juga mungkin melakukan yang sama. Apa yang kita inginkan harus kita capai, ya kan? Tapi kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Kita harus belajar apa sayang? Antri. Iya, belajar antri. Makanya kalau kita mau belajar antri, kalau kita datangnya terlambat, didahului teman, maka temannya yang harus memilih duduk lebih awal. Dan kita tidak boleh apa sayang? Iya, merebut miliknya teman. Besok lagi bisa nggak saya belajar untuk antri, bisa merebut milik teman, bisa? Iya, bisa diberbagi sayang besok. Iya, besok bisa diberbagi pinter. Terus dulu sama guru.
kali, ngapain? Itu Bu, saya dirobot, saya kedua nikahnya di situ diambil sama teman saya. Oh, terus misalnya yang dalam siapa? Saya Bu. Oh iya, pantas kamu seperti itu. Misalnya kok tepuk kancane, tahu kancane ini, pantas kamu seperti itu. Soalnya bukunya juga gitu. Masuk kita kan datang awal, masa mau direbut temannya kan nggak salah betul. Gimana Bu, misalnya saya jadi kamu juga mungkin seperti itu. Nah ini maksudnya mesti berikan identitas itu memberikan umpan yang positif pada anak, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini misalnya memberikan contoh-contoh, tapi kalau seperti itu kira-kira bagus nggak kita sama teman seperti itu? Misalnya mempertemukan dan lain sebagainya, enggak bagus Bu. Dan misalnya nanti jawabannya seperti itu. Jadi kita setelah melakukan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Alasan itu sampai aku mau mana sampai aku minta teman ini dan sebagainya. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Buat kamu iya yo mau saja nih contoh. Dengan cara apa? Untuk menggali cara berpikir anak yang lebih positif maksudnya. Jadi kita nggak menyalahkan, misalnya kok sampai gebuk kacanya sampai nangis, kita kan nggak menyalahkan. Aku dari sampai nonton mosok oh ya ada mesti goni di sini teman kali samanya nggak salah gebuk. Itu kan untuk membangun supaya anak nggak merasa disalahkan. Kemudian yang terakhir kita menaikkan keyakinan kelas. Tapi tidak keyakinan kelas apa? Sama aku kita harus apa? Tadi ada keyakinan kelas. Sayangi teman Bu, misalnya. Sayangi teman. Kalau kira-kira sayangi teman, selain sayangi teman, kalau kita punya sesuatu teman kita membutuhkan, kita harus apa? Berbagi contohnya. Nah, jadi nanti akan punya kesadaran dengan sendirinya bahwa yang tidak hanya dia lakukan itu salah. Pada akhirnya besok akan mencoba untuk memperbaikinya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti akan muncul kalimat-kalimat itu sesuai dengan apa yang ada di benak itu. Nah, hasil terakhir itulah yang akan bisa menjadi dasar atau pedoman yang dipegang anak untuk melakukan tindakan selanjutnya ketika dia menghadapi sesuatu yang salah atau masalah. Jadi dia berusaha untuk mencari solusi bangkit dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita sebagai seorang guru tantangan kita untuk mampukah kita menerapkan segitiga restitusi ini meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak kita bisa mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan murid atau mungkin memperbaiki dari proses-proses awal yang kurang tepat. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Mungkin lanjut dulu. Oke, terima kasih. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan, saya silakan. Sudah? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Mana semangat, Bu? Oke, demikian tadi apa yang saya paparkan terkait dengan budaya positif ya, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman saya selama mengikuti CPP. Mohon maaf apabila saya menyampaikan tadi ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan di hati ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan sebelum diakhiri, mari kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Satu, dibuka, bantu dibuka. Belum apa. Ya, lalu terus sini. Ini.
Ada alam dasar. Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Allah. Aku bisa Coba, ini siapa? Wah, oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.